Hello everyone, how are you today? I hope all of you fine together. So, di video kali ini kita akan belajar tentang procedure text, atau dalam bahasa Indonesianya kita sering menyebutnya dengan teks prosedur. Nah, what is the definition of procedure text? Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Nah, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through action or steps. Nah, biasanya dalam procedure text, judul dari procedure text itu diawali dengan how to. For example, how to make a cup of coffee, how to make fried rice, how to make banana milk, how to use computer or something like that. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri dari procedure text dan generic structure dari procedure text. Nah, adapun ciri-ciri dari procedure text sudah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, biasanya procedure text itu menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb one. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu kalimatnya berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Nah, kalimat pada bagian sequence of step berupa command atau perintah, sehingga menggunakan verb atau kata kerja dalam imperatif mood. Dan di sini saya sudah menyiapkan dua contoh kalimat. Kalian bisa lihat. Kalimat yang pertama itu you add water to the mixture, dan kalimat yang kedua itu you beat egg whites until they are stiff. Nah, kata you dalam kedua kalimat ini yang sebagai subjek kalimat tidak perlu ditambahkan lagi. Kenapa? Nah, karena kata you dalam kalimat ini sudah memiliki makna tersirat di dalamnya. Jadi, you itu bisa dihilangkan saja. Kalian bisa menulis dari add water to the mixer, atau bisa menggunakan kalimat yang kedua, beat egg whites until they are stiff. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya dari procedure text yaitu menggunakan number atau penomoran yang bisa kita sebut dengan sequence adverb dalam bahasa Inggris, yaitu untuk menunjukkan urutan pengerjaan tugas. Nah, adapun contoh-contoh sequence adverb yang sudah saya siapkan di sini, kalian bisa lihat. Yang pertama itu first, kemudian second, next, after, finally, and extra. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan adverbial berupa prepositional phrase. Nah, di sini tujuannya itu untuk memberikan informasi durasi waktu yang bisa kita sebut dalam bahasa Inggris menggunakan kata how long, when, dan sebagainya. Kemudian memberikan informasi tempat atau posisi yang biasanya dalam bahasa Inggris kita selalu menggunakan kata where. Dan yang terakhir itu memberikan informasi tentang caranya yang biasanya kita menyebutnya dengan kata how dalam bahasa Inggris yang menunjukkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah, adapun contoh adverbial di sini sudah saya siapkan dua contoh. Yang pertama itu pour the butter into cupcake cups. Nah, into cupcake cups ini termasuk prepositional phrase yang menunjukkan tempat. Kemudian contoh yang kedua ini cook them for 5 minutes. For 5 minutes ini memberikan informasi durasi waktu. Bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas generic structure dari procedure text. Nah, dalam membuat procedure text ini sangat penting untuk kita mengetahui struktur yang digunakan agar sesuai dengan goals-nya dalam membuat procedure text tersebut. Di sini procedure text memiliki 3 generic structure. Yang pertama bisa dilihat yaitu introductory paragraph or title, kemudian yang kedua list of material, dan yang ketiga sequence of step. Nah, dari ketiga struktur ini memiliki isi yang berbeda-beda. Ayo kita mulai dari introductory paragraph or title. Isinya itu tentang paragraf pembuka atau bisa hanya judul saja yang menyatakan tujuan dari procedure itu sendiri. Kemudian yang kedua itu list of material. Nah, list of material ini isinya daftar bahan atau alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan procedure yang dapat berupa daftar, paragraf, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu sequence of step. Nah, isi dari sequence of step ini yaitu serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan procedure dengan urutan yang tepat. Jadi yang ketiga ini isinya itu adalah langkah-langkah dimulai dari
first langkahnya seperti apa, kemudian second langkahnya seperti apa, bisa dijelaskan di sini yang bisa disebut dengan sequence of step. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang definition of procedure text, the generic structure of procedure text, the characteristic ataupun ciri-ciri dari procedure text, dan kemudian mengenal contoh-contoh dari procedure text itu sendiri, maka secara otomatis kita akan mengetahui social function dari procedure text, yaitu apa? Nah, social function of procedure text is to explain or to give information how to use or how to make something for readers. Oke, jadi itu sedikit penjelasan mengenai procedure text beserta contohnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.